Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iva Khairil Mala dan selamat malam untuk Prof. Danar Murwani selaku dosen pengampu Desain dan Etika Penelitian Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan terkait 4 tugas jurnal yang diberikan oleh Prof. Danar, yaitu terkait yang pertama factorial design atau Solomon for group design, yang kedua yaitu longitudinal design, yang ketiga cross-sectional design, yang keempat cross-sectional design dengan scale development. Yang pertama yaitu saya mengambil factorial design dengan jurnal Scopus 1 dengan SJR 0,395. Di sini merupakan contoh capture bahwa jurnal tersebut masih kategori Scopus, dan di sini saya mendapatkan jurnal dari Al-Dawalbi KK 2020 terkait Best Marketing Strategy Selection Using Factorial Design with Analytic Hierarchy Process. Di sini saya mengambil jurnalnya yaitu dari MethodX. Berikut adalah linknya jurnal dan link Scopus jurnal tersebut. Nah, di sini saya melakukan identifikasi terkait independen variabel dalam jurnal ini yaitu marketing strategi, dan dependent variabel terkait jurnal ini yaitu sales revenue. Nah, pernyataan dari cause and effect relationship ada 3, yaitu 3A, yaitu A dan B berkorelasi atau berkovariasi. Jawabannya benar dilihat dari identifikasi macam-macam strategi marketing untuk memberikan pengaruh secara signifikan terhadap pendapatan penjualan untuk memilih strategi pasar terbaik. Desain faktorial pecahan dan AHP harus menjadi alat riset pemasaran yang penting di masa depan, di mana mereka memungkinkan pengambilan keputusan untuk menyelidiki sejumlah besar strategi pemasaran dengan sejumlah kecil percobaan yang dijalankan. Untuk 3B, apakah ada order of event bahwa A muncul sebelum B, yaitu benar, yaitu dibuktikan bahwa strategi marketing terkait dampak jejaring sosial yang mendasari bahwa temuan terkait pemilihan terbaik dalam peningkatan pendapatan penjualan. Yang ketiga yaitu apakah ada penyebab lain yang menyebabkan perubahan dalam B hanya disebabkan oleh A, yaitu benar. Itu tidak ada penyebab lain dalam penelitian ini selain menghubungkan jejaring sosial melalui televisi, namun diharapkan ada penambahan kriteria lain untuk penelitian selanjutnya dalam mencari pendapatan penjualan untuk meningkatkan trade-off terbaik. Selanjutnya yaitu jurnal longitudinal design. Saya mengambil dari Journal of Business Research, yaitu Scopus Q1 juga dengan SJR 2,895. Berikut adalah capture bahwa jurnal tersebut masih dalam kategori Scopus, dan saya mengambil jurnal dengan judul Longitudinal Study of B2B Customer Engagement in LinkedIn, The Role of Brand Personality. Nah, di sini saya melakukan identifikasi terkait independent variable dalam jurnal tersebut, yaitu brand personality, action, dan exposure. Dependent variable penelitian ini yaitu SMS engagement. Nah, pernyataan dari 3A, A dan B berkorelasi atau berkonvariansi, yaitu benar, dengan alasan media sosial memberikan konteks baru untuk menyelidiki keterlibatan pelanggan. Kesenjangan penelitian ini dengan mengembangkan kerangka konseptual yang menghubungkan dimensi kepribadian merek postingan dan ketangguhan terhadap keterlibatan pelanggan. Diharapkan ada identifikasi lebih lanjut terkait interaksi antar pelanggan tetap menunjukkan citra merek dalam media sosial di konteks B2B. Untuk 3B-nya, apakah ada order of event bahwa A muncul sebelum B, yaitu benar, dengan alasan mempertimbangkan semua kemungkinan keterlibatan pelanggan secara individual, yaitu berupa tayangan, suka, klik, berbagi komentar, maupun follower.
kemudian berteori dan secara empiris mengukur efek kumulatifnya di seluruh pengalaman lain. Penelitian ini juga membahas terkait perluasan pandangan saat ini mengenai efek komunikasi pemasaran B2B dengan menawarkan klasifikasi keterlibatan yang berorientasi manajerial. Konseptualisasi memungkinkan bahwa penelitian ini untuk pada praktik yang lebih memahami subjek ketika melakukan upaya ilmiah. Selain itu, penelitian ini percaya bahwa konseptualisasi yang disarankan memungkinkan diskriminasi yang lebih baik terhadap pilihan perilaku di lingkungan media sosial. Yang ketiga C, yaitu apakah ada penyebab lain EDE yang menyebabkan perubahan dalam B hanya disebabkan oleh A. Salah. Dalam penelitian ini yaitu proses peningkatan tayangan menyebabkan peningkatan suka, klik, dan bagikan. Peningkatan klik menyebabkan peningkatan follower baru, dan peningkatan follower baru menyebabkan peningkatan tayangan. Akan tetapi kondisi yang menunjukkan bahwa adanya peningkatan kegembiraan postingan mengarah pada peningkatan tayangan dan suka. Sehingga peningkatan ketangguhan posting menyebabkan peningkatan follower baru pada lingkungan media sosial dilihat dari antar pelanggan. Untuk yang ketiga yaitu jurnal terkait cross-sectional design dengan variabel moderator atau cross-sectional design dengan variabel moderator atau mediator. Saya mengambil jurnal dari International Journal of Hospital Management yaitu Scopus terindeks Q1 dengan SJR 2,928. Berikut adalah bukti capture bahwa jurnal tersebut masih kategori Scopus. Saya mengambil judul dalam jurnal ini yaitu Effect of Image Satisfaction, Trust, Love, dan Respect on Loyalty Formation for Name and Coffee Shop. Nah, berikut ada linknya. Nah, untuk identifikasi independen variabelnya, penelitian ini yaitu menggunakan brand image, brand trust, satisfaction, dan love mark. Dependennya yaitu brand loyalty. Nah, untuk kategori pernyataan 3A, A dan B berkorelasi atau berkovariansi, jawabannya benar, yaitu melihat bahwa identifikasi penelitian ini menghubungkan struktural antara citra, kepuasan, kepercayaan dengan dimoderasi oleh tandanya cinta dan rasa hormat terhadap merek tertentu. Sehingga adanya loyalitas merek pada kedai kopi yang bermerek. Melihat bahwa adanya fokus pada pengembangan strategi love mark untuk meningkatkan loyalitas merek karena peran moderator teori love mark yaitu kecintaan terhadap merek dan rasa hormat terhadap merek dapat memberikan hubungan positif antara kepercayaan dan merek. Loyalitas dikonfirmasi dengan penelitian ini menunjukkan bahwa kepercayaan pelanggan dapat menjadi salah satu sumber loyalitas merek hanya ketika merek tersebut menjadi tanda cinta. Nah, untuk meningkatkan loyalitas merek, penting untuk menjadikan merek tersebut sebagai merek favorit lainnya. Nah, untuk 3B, apakah ada time order of event bahwa A muncul sebelum B, yaitu salah. Dalam penelitian ini bahwa ternyata kepercayaan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap loyalitas merek dimoderasi oleh love mark. Namun, penelitian ini menyatakan bahwa mempertahankan pelanggan yang sudah ada adalah 5 kali lebih harga dibandingkan menarik pelanggan yang baru. Hal ini menunjukkan bahwa diferensiasi dengan merek lain semakin meningkat sulit ketika peningkatan standar kualitas produk. Akan tetapi, sikap emosional terhadap merek dianggap sebagai faktor kunci mempengaruhi pilihan merek dan loyalitas konsumen. Nah, melihat bahwa adanya penelitian ini mencoba memperluas penelitian sebelumnya tentang pembentukan loyalitas merek dengan metode analisis data multivariat, yaitu analisis multi kelompok dalam model persamaan. Ya, untuk 3C yaitu apakah ada penyebab lain
C, D, E, dan lain-lain menyebabkan perubahan dalam B hanya disebabkan oleh A, yaitu salah, karena ditemukan faktor lain seperti experiential marketing yang dapat mempengaruhi loyalitas pelanggan pada citra merek seperti adanya desain interior yang nyaman dan suasana musik di dalamnya. Oleh karena itu, disarankan untuk pertama dilakukan secara rutin survei untuk mendengar pendapat konsumen yang memperbaiki terkait produknya, layanannya, dan pengalaman total semenarik mungkin untuk ditingkatkan kepuasan pelanggan. Yang kedua yaitu membuat profil pelanggan dan log kerja terus mengikuti umpan balik dan saran pelanggan. Karena berguna untuk karyawan sehingga memahami preferensi pribadi pelanggan tersebut untuk tetap memberikan layanan yang baik dan nyaman bagi mereka. Yang ketiga yaitu memperbarui jenis minuman kopi dan makanan penutup secara rutin untuk menjaga pelanggan tetap segar dan puas. Yang keempat yaitu membentuk keadaan khusus, misalnya menawarkan diskon atau hadiah gratis ketika pelanggan terlalu kenyang dan waktu tunggu terlalu panjang. Untuk bagian 4 yaitu terkait cross-sectional design yang ditunjukkan untuk skill development. Nah, di sini saya mengambil jurnal International Multidisciplinary Journal of Social Science. Di sini jurnal tersebut juga terindeks Scopus Q1 dengan SJR 0,530. Berikut adalah capture bahwa jurnal tersebut masih kategori Scopus. Nah, di sini saya mengambil jurnal dengan judul The Growth of E-Marketing in Business to Business atau B2B Industry and its Effect on the Performance of Business is in Pakistan. Ya, di sini ada juga linknya terkait jurnal dan publisher jurnalnya. Nah, di sini yang pertama, saya melakukan identifikasi konstruk or latent variable dan manifest variable. Dalam jurnal tersebut, konstruk variabelnya yaitu performance of business, manifest variabelnya yaitu technological factor, organizational factor, environmental factor, e-marketing use. Nah, untuk deskripsi secara ringkas, the result of skill development berikut ini yaitu 3A, item generation-nya yaitu pertumbuhan e-marketing dalam B2B dinilai menggunakan variabel pertama, technological factor, dikategorikan pada relative advantage, ada 5 item. Variabel kedua, organizational factor, dikategorikan pada top management support, ada 4 item, dan market orientation ada 8 item. Nah, untuk variabel ketiga, environmental factor, dikategorikan yaitu government support, ada 5 item. Nah, untuk 3B dalam jurnal ini, scale purification-nya atau explanatory factor analysis-nya yaitu peran technological factor mempengaruhi secara mediasi e-marketing use terhadap performance on business. Organizational factor mempengaruhi secara mediasi e-marketing use terhadap performance of business. Environmental factor mempengaruhi secara mediasi e-marketing use terhadap performance on business. Untuk 3C-nya yaitu Scale Validation Confirmatory Factor Analysis, Construct Validity and Composite Reliability-nya. Dari jurnal ini, penelitian ini mengungkapkan bahwa adanya SAMPLS yang menunjukkan bahwa 8 dari 9 hipotesis signifikan secara langsung dengan menggunakan e-marketing dan kinerja perusahaan dan juga dengan memasukkan penggunaan e-marketing sebagai variabel mediasi. Semua hasil ditemukan signifikan kecuali orientasi pasar. Selain itu, hasil penelitian ini mempunyai implikasi penting bagi bidang pemasaran. Karena hasil tersebut membebani peran penting tenaga pemasaran dalam penerapan e-marketing yang efektif di perusahaan.
Penelitian ini mencoba untuk mengisi kesenjangan dalam literatur yang ada mengenai kinerja perusahaan dan penggunaan e-marketing, di mana klasifikasi yang ada terkonsentrasi pada karakteristik pasar teknologi perusahaan melalui kesadaran penggunaan e-marketing. Secara teoritis, penelitian ini telah memberikan kontribusi dalam pengetahuan literatur yang ada dan juga memperluas teori terkait peningkatan kinerja bisnis yang bekerja di Pakistan. Kesimpulan penelitian ini memungkinkan bahwa fasilitas para pembuat kebijakan, industrialis, manajer umum, pemasaran, dan manajemen perusahaan manufaktur untuk lebih mengembangkan strategi terkait teknologi dengan lebih efisien. Terima kasih terkait presentasi dari 4 jurnal yang sudah saya temukan dan tugas yang telah diberikan oleh Prof. Danar. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada kesalahan terkait presentasi yang saya lakukan, Prof. Danar, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.